Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, selamat datang kembali di seri pembelajaran Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan membahas kaitannya dengan arus dan hambatan. Pada dasarnya, arus dan hambatan ini ada kaitannya dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan muatan, akan tetapi kajian kita dalam muatan itu masih dalam keadaan statik. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana ketika muatan itu bergerak. Oke, adapun capaian pembelajaran kita pada bahasan ini adalah mahasiswa mampu menghitung parameter kelistrikan yang berkaitan dengan arus dan hambatan dengan bahan kajian arus listrik, kemudian rapat arus dan kecepatan drift, dan yang ketiga kita akan membahas kaitannya dengan resistansi dan resistivitas. Oke, arus listrik itu apa sih sebenarnya? Secara sederhana atau simpelnya seperti ini. Kita mendefinisikan bahwa arus itu adalah aliran muatan listrik dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Atau arus listrik pada kawat adalah jumlah muatan total yang melewati suatu titik tiap satuan waktu. Dan secara matematis kita mengatakan atau menuliskannya arus listrik itu adalah delta Q dibagi dengan delta T, ya. Di mana arus listrik ini satuannya adalah ampere atau disingkat A besar, dan muatan satuannya adalah kolom disingkat dengan C, dan waktu satuannya adalah detik atau sekon yang disingkat dengan S. Oke, tinjauan kita terkait dengan konduktor juga sebelumnya sudah dibahas ya, bahwa sebenarnya di dalam konduktor itu medan totalnya itu sama dengan 0. Akan tetapi di dalam konduktor itu ada banyak muatan-muatan bebas yang bergerak ya, yaitu elektron-elektron bebas yang bergerak acak di dalam konduktor. Misalnya ini bergerak dari titik P ke titik P1 ke titik P2 ya, geraknya zigzag seperti ini. Nah, bagaimana ketika misalnya diberikan medan luar ya. Nah, gerak acak ini kemudian akan dipengaruhi oleh medan luar yang menyebabkan ada perubahan kecepatan ya pada partikel bermuatan bebas tersebut ya, dengan perubahan jarak tempuh yaitu VD dikali dengan delta T. Nah, medan, kenapa bisa ada medan ya? Kenapa ada perubahan kecepatan ya? Karena ini mengalami gaya ya. Jadi muatan bebas ini karena ada medan listrik maka akan mengalami gaya yang arahnya berlawanan dengan arah medan luar. Ya, seperti itu. Oke. Terkait dengan arah aliran arus. Secara konvensional kita mengatakan bahwa arus itu mengalir dari muatan positif ya. Tetapi pada konduktor yang bergerak bebas atau yang mengalir itu sebenarnya adalah muatan negatif. Kita misalnya lihat di sini ya. Secara konvensional kita mengatakan bahwa arus mengalir itu adalah aliran muatan positif dan arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sehingga dikatakan bahwa arah aliran arusnya seperti ini. Tetapi pada dasarnya yang mengalir adalah elektron. Ya, elektron di dalam konduktor dipaksa untuk bergerak karena adanya sumber dari luar atau beda tegangan dari luar, sehingga yang mengalir ini adalah elektron tadi. Elektron bebas di dalam konduktor ini kemudian bergerak karena adanya sumber tegangan dengan arah yang berlawanan dengan arah arus listrik yang secara konvensional kita definisikan. Oke, selanjutnya adalah kita tinjau arus secara mikroskopik. Arus secara mikroskopik yaitu misalnya ini ada konduktor, kemudian kita perbesar dengan konduktor ini muatan-muatan bebasnya itu ini adalah muatan positif ya, muatan positif yang bergerak dengan kecepatan yang seragam dalam waktu tertentu ya, anggaplah menempuh jarak VD dikali dengan delta T, sehingga total muatan di dalam elemen ini atau di dalam segmen konduktor ini itu adalah jumlah muatan
total persatuan volume ya di sini, kemudian dikali dengan muatan setiap partikel yang ada di dalam segmen ini. Atau kita bisa menuliskan dq sama dengan Q, muatan dari setiap partikel, dikali jumlah muatan persatuan waktu, dikali dengan luas penampang dari konduktor, dikali kecepatan driftnya, dikali dengan waktu tempuh pada jarak ini. Ya, sehingga kita dapatkan I yang merupakan laju aliran muatan atau dq per dt itu sama dengan N dikali Q dikali V D dikali dengan A. Di mana N ini adalah jumlah muatan persatuan volume, kemudian A luas penampang, dan VD adalah kecepatan drift. Oke, selanjutnya kita masuk ke istilah rapat arus ya. Rapat arus direpresentasikan dalam bentuk garis aliran muatan yang melalui suatu konduktor yang menyempit pada salah satu ujungnya. Misalnya ini ya. Ini ada konduktor yang salah satu ujungnya menyempit. Kemudian pada konduktor ini terdapat muatan-muatan bebas yang bergerak ya. Nah, aliran dari muatan-muatan bebas yang bergerak ini yang pada suatu permukaan tertentu atau melewati permukaan tertentu yang kita kenal dengan istilah rapat arus ya. Aliran muatan ini persatuan waktu tadi adalah arus I ya yang melewati permukaan tertentu atau persatuan permukaan tertentu, maka ini yang kita kenal dengan istilah kerapatan arus. Nah, kalau kita pahami kerapatan arus ini adalah garis aliran muatan, maka arus total yang menembus atau yang lewat dalam permukaan ini atau yang melalui permukaan dari konduktor itu adalah J dikali titik dengan dA. Ini artinya kali titik ini artinya bahwa garis-garis aliran muatan tersebut menembus secara tegak lurus dari permukaan. Nah, jika arusnya seragam ya di seluruh permukaan, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk integral I sama dengan integral J dot dA ya, J didotkan dengan dA. Jika konduktornya ini adalah homogen isotropis, artinya tidak ada perubahan atau perbedaan kerapatan arus di dalam konduktor tersebut, maka bisa dikeluarkan dari integral. Oke. Dan yang berubah ini adalah hanya pada luas permukaannya. Sehingga kalau diintegralkan dA menjadi A. Nah, dari sini kita dapat relasi antara I, A, dan J, yaitu rapat arus sama dengan arus listrik per satuan luasan. Ya. Atau saya bisa dapatkan jika I-nya tadi adalah NQV dikali A, kemudian dibagi dengan A, maka yang tersisa adalah rapat arus sama dengan jumlah muatan persatuan volume dikali dengan muatan dari setiap partikelnya dikali dengan kecepatan drift dari setiap partikel itu. Yang kita definisikan tadi adalah sama begitu. Oke, contohnya di sini adalah misalnya pada arus yang mengalir dalam larutan garam. Misalnya ini adalah larutan garam, kemudian dihubungkan dengan bohlam. Kenapa bohlamnya bisa menyala? Ya, karena ternyata ada aliran muatan sesuai dengan definisi listrik tadi, arus listrik tadi, bahwa arus itu adalah aliran muatan persatuan waktu. Nah, yang membawa muatan di sini adalah ion Na+, itu membawa muatan positif. Sementara atau sedangkan ion Cl negatif ini membawa muatan negatif. Sehingga ada akumulasi aliran muatan. Oke, kita lihat contoh di sini ya. Seutas kabel tembaga dengan diameter D sama dengan 1,02 mm. Arus mengalir konstan sebesar 1,67 ampere untuk menyalakan lampu dengan daya 200 watt. Elektron konduksi pada kawat adalah 8,5 kali 10 berpangkat 28 meter pangkat 3. Pertanyaannya, tentukan rapat arus dan tentukan kecepatan driftnya. Nah, untuk mendapatkan rapat arus, tadi J sama dengan I per A.
Yang tidak ada adalah A-nya. Jadi kita harus mencari A terlebih dahulu. A pada konduktor, misalnya konduktornya adalah silinder ya. Ini berarti luas permukaannya apa? Yaitu pi R berpangkat 2. R atau jari-jari dari konduktornya ini adalah setengah dari D. Sementara di soal yang diketahui adalah D. Sehingga kita masukkan, makanya di sini menjadi pi D kuadrat per 4. Tinggal kita masukkan pi-nya 3,14, kemudian D-nya kita konversikan menjadi meter, akhirnya diperoleh A luas penampangnya adalah 8,17 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat 2. Oke, nah kalau sudah dapat A, kita bisa menghitung J-nya, yaitu I per A. I-nya 1,67 sesuai dengan soal tadi, dan A-nya adalah 8,17 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat 2. Sehingga kita peroleh J sama dengan 2,04 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat. Kita sudah dapat rapat arus. Setelah dapat rapat arus, kita juga bisa dapat kecepatan driftnya ya, atau laju driftnya, yaitu J per N mutlak Q ya. Q di sini adalah muatan elektron. Kita tahu 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kalau kita kalkulasikan, masukkan semua angka-angkanya, diperoleh kecepatan drift dari setiap partikel di dalam konduktor itu adalah 0,15 mm per sekon. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, saya lanjut satu lagi, contoh soal. Rapat arus pada kawat silinder dengan jari-jari R sama dengan 2 mm adalah seragam di sepanjang penampang lintang kawat dengan J sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 ampere per meter kuadrat. Tentukan arus yang mengalir antar jari-jari 0,5 R sampai R. Jadi kita pengen menghitung rapat, arusnya antara ini dengan ini, ya, yaitu 0,5 R sampai dengan R. Jadi prosesnya sama adik-adik, ya. Untuk mendapatkan arus, tadi kita sudah dapat hubungan J I per A. Jadi untuk dapat I juga kita harus dapat A-nya. Sama prosesnya. Tetapi di sini A-nya hanya sebagian, bukan seluruh permukaan silinder. Ya, sehingga harus diselisihkan antara R besar dengan R per 2. Ya, sehingga di sini dapat pi 3 per 4 R kuadrat. Nah, kita masukkan nilai R-nya sehingga diperoleh A sama dengan 9,424 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Kalau sudah dapat, ya tinggal kita masukkan ke sini. I sama dengan JA. 2 kali 10 pangkat 5 ampere per meter kuadrat dikali 9,424 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah I sama dengan 1,9 ampere. Oke, jadi prosesnya sebenarnya simpel ya untuk mendapatkan arus, rapat arus atau sebaliknya begitu. Nah, selanjutnya kita lihat istilah selanjutnya, yaitu ada istilah resistansi atau hambatan. Jadi hambatan arus listrik ketika mengalir melalui dua titik di dalam konduktor itu dapat ditentukan dengan mengukur beda potensial dan arusnya. Hambatan dinyatakan dengan simbol R, ya, satuannya adalah ohm. R sama dengan V per I. Nah, komponen elektronika yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu, ini yang kita kenal dengan resistor. Ya, jadi komponen elektronika yang punya nilai resistansi tertentu itu disebut sebagai resistor. Resistor sebenarnya ada beberapa jenisnya ya. Ada istilah resistor karbon, ada resistor yang berupa lilitan kawat, dan mungkin ada resistor yang lain yang adik-adik bisa cari ya. Oke, resistor ini sebenarnya terbuat dari bahan ohmik ya, berbentuk silinder dengan ujung-ujung resistor biasanya terpasang kawat seperti ini atau kabel. Ini kalau misalnya kita lihat pirantinya ya, langsung alat listriknya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya di dalam rangkaian ya, biasanya kita bisa melihatnya dengan simbol-simbol seperti ini.
Nah, kalau hanya berupa gergaji seperti ini atau simbolnya seperti tabung seperti ini, maka ini nilai resistansinya itu adalah tetap. Tetapi kalau ada yang simbol seperti ini menunjukkan bahwa nilai resistansinya bisa digeser-geser atau bisa diubah-ubah. Ya, namanya rheostat. Simbol-simbol ini ketika ditemukan berarti itu menunjukkan resistor di dalam sebuah rangkaian. Oke. Bagaimana caranya kita mengetahui resistansi dari sebuah resistor? Sebenarnya ada dua ya. Ada yang bisa kita lihat dari kode warna, bisa juga dengan kode huruf. Yang huruf ini langsung saja ya, biasanya tertulis secara jelas di dalam resistornya. Jadi kita bisa langsung melihat ya, misalnya di sini 5 watt, 22R dan JJ ini adalah toleransinya. Misalnya 1%, 2%, 10 atau 20% begitu. Ya tergantung kode huruf di sini yang sudah ditentukan. Oke, yang agak sedikit berbeda adalah ketika menggunakan kode warna. Ini ya, cara mengetahui resistansi dari resistor itu dengan bermain di warna-warna ini. Misalnya biasanya umumnya resistor dengan kode warna ini terdiri dari 4 atau 5 kode warna ya. Nah, aturannya gimana? Ini warna-warnanya. Black, brown, red, bla 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 sampai di silver ya, sampai silver. Ini ada nilainya tersendiri. Ya, pita putih, mohon maaf, pita hitam sampai putih itu nilainya 0 sampai 9. Kemudian untuk toleransi itu biasanya menggunakan gold atau silver ya, dengan toleransi 5% dan 10%. Bagaimana aturan membacanya begitu. Nah, kalau misalnya 4 pita atau 4 warna begitu, berarti 2 pita pertama itu kita definisikan 2 pita pertama ini merupakan 2 digit pertama pada nilai resistansi. Sementara pita ketiga, misalnya di sini warna kuning, maka itu menunjukkan pengali pangkat 10-nya. Dan pita terakhir ini menunjukkan toleransi. Supaya paham, coba kita lihat ya maksudnya. Di sini, misalnya di sini ya, ada resistor nih dengan 4 pita ya. Yang pertama ada coklat, kemudian ada hitam, hijau, dan silver ya, atau warna perak. Nah, gelang pertama ini coklat. Coklat tadi nilainya adalah 1. Gelang kedua tadi warnanya hitam, nilainya 0. Hijau kalau kita lihat di tabel nilainya merah 5, sementara kalau silver toleransi itu nilainya 10%. Jadi sesuai dengan definisi tadi, maka 1 dan 10 ini adalah 2 digit pertama dari nilai resistansi. Sementara cincin atau pita ketiga ini menunjukkan pengali 10 pangkatnya. Misalnya 5 berarti ada 10 pangkat 5. Sehingga kalau kita hitung secara keseluruhan, maka resistansi dari resistor ini adalah 1 mega ohm atau 1 juta ohm. Ya. Nah, toleransi ini menunjukkan apa sebenarnya? Yaitu nilai max dan nilai minimum yang bisa dihitung begitu, atau yang bisa dihambat oleh resistor tersebut ketika berada dalam rangkaian. Jadi maksimumnya adalah penambahan 10%-nya, sementara minimumnya adalah pengurangan 10% dari 1 juta ohm ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke definisi resistivitas dan konduktivitas ya. Resistivitas ini merupakan sifat intrinsik dari bahan dalam menahan aliran arus listrik. Nah, resistivitas ini bergantung pada jenis bahan yang didefinisikan secara matematis, yaitu Rho sama dengan E per J. Rho ini adalah resistivitas, satuannya adalah ohmmeter. E ini adalah medan listrik dan J adalah rapat arus tadi. Nah, kebalikan daripada resistivitas itu dikenal dengan istilah konduktivitas, yaitu kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Secara matematis kita nyatakan sigma atau konduktivitas sama dengan 1/ρ. Ya, atau kebalikan dari resistivitas adalah konduktivitas.
Oke, sekarang kita mau mencoba melihat apa sih hubungan antara resistansi dari resistor dan resistivitas, ya. Nah, misalnya di sini jika diketahui resistivitas dari suatu bahan, contohnya misalnya tembaga ya, kita dapat menentukan resistansi dari konduktor yang panjangnya L, luas penampangnya A, serta beda potensial antara ujung-ujung konduktornya V, itu adalah R sama dengan rho L per A. Dari mana kita dapatkan ini? Ya, kita memasukkan persamaan-persamaan yang ada sebelumnya. Yaitu E atau medan listriknya sama dengan tegangan antar ujung-ujung konduktor dibagi dengan panjang konduktornya, dan rapat arus tadi adalah I per A. Sehingga kalau kita selesaikan, maka kita akan dapatkan relasi antara R dan rho. Ya. Nah, di sini kita mendapatkan hubungan baru. Melihat persamaan baru yang tadi R sama dengan V per I, kita melihat di sini bahwa R itu ternyata bergantung pada geometri dari bahannya, yaitu panjang L-nya dan luas penampan dari bahan selain dari sifat intrinsik bahan itu sendiri. Jadi di sini berbeda antara hambatan dan resistivitas. Kalau hambatan itu bergantung pada geometri, sementara resistivitas itu adalah sifat intrinsik dari bahan itu. Jadi kalau ada plastik satu kita pecah-pecah, maka R-nya resistivitasnya akan tetap sama, tetapi R-nya ini pasti akan berbeda karena ukurannya sudah berbeda. Oke. Nah, yang tadi kita pelajari itu sebenarnya memberikan gambaran ke kita tentang kuantitas-kuantitas makroskopik dan kuantitas mikroskopik. Nah, kuantitas makroskopik itu yang tadi berupa V, I, dan R adalah yang paling diperhatikan dalam melakukan pengukuran listrik pada konduktor tertentu. Sedangkan kuantitas mikroskopik E dengan J dan rho adalah yang paling diperhatikan ketika akan mempelajari sifat dasar dari suatu bahan atau material. Oke, baik untuk materi part 1 terkait dengan arus dan hambatan cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.